selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, jumpa lagi kita pada hari ini, pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Ya, pada saat ini kita akan memulai ibadah. Untuk itu saya mengajak adik-adik menundukkan kepala secara pribadi dan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Pujian, berhimpun semua. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan sehingga kami Engkau perkenankan berkumpul bersama-sama ya Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan walaupun ibadah ini terlaksana secara online. Ya Tuhan, untuk ibadah pada saat ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita kembali memuji Tuhan. Masih tetap berdiri ya, melalui pujian Kidung Jemaat nomor 389. Besarlah kasih Bapakku, selalu mengikupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Kita ulangi pada ayat yang kedua. Betapa kasih yang besar, tak usah hatiku gentar. Adik boleh duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 427 untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Pujian 427, Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, kita akan
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Ampulembang MTH. Dengan kasih dipersilahkan. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu kebaktian anak dan remaja, khususnya kelas anak besar dan remaja. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tenang dan kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami sapa Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah pikiran dan hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan terima kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini bacaan Alkitab terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-56. Judul pembacaan kita adalah Nyanyian Pujian Maria. Kalau anak-anakku sudah menemukan bacaannya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kita mulai. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pasti ada di antara kita yang hobi menyanyi. Kita biasanya lihat di televisi atau di YouTube, ada banyak artis-artis terkenal yang menyanyikan pujian atau nyanyian. Tentu saja, setiap lagu yang dibawakan pasti punya arti dan maksud. Ada yang menyanyi karena dia merasakan kesedihan. Ada yang menyanyi karena dia merasakan kekecewaan. Tetapi ada juga yang menyanyi karena dia mau menyampaikan cinta kasihnya, ataukah ada juga orang yang menyanyi karena bergembira. Kalau anak-anakku menyanyikan pujian, bagaimana perasaannya? Bagaimana suasana hatinya? Misalnya saja pada ibadah hari Minggu ini ya, ada sudah berapa lagu yang sudah kita nyanyikan, dan juga nanti setelah bercerita ada lagi lagu-lagu yang kita nyanyikan. Bagaimana sepatutnya hati kita?
Apakah kita bersuka cita? Apakah kita bergembira? Atau perasaan yang bagaimana? Nah, saat ini ada seorang yang memuji Tuhan. Siapa dia? Seperti kata firman Tuhan tadi, judul pembacaan kita adalah Maria. Sebelumnya, malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung Mesias. Setelah itu Maria datang mengunjungi Elisabet yang tinggal di sebuah kota di daerah Yehuda. Lalu Maria melihat Elisabet dan Elisabet kegirangan, bersukacita karena Elisabet tahu bahwa Maria ini sedang mengandung Mesias. Nah, saat itu juga Elisabet sedang mengandung bayi yang nantinya akan diberi nama Yohanes Pembaptis, ya. Jadi pasti anak-anakku sudah mengetahui kan kalau Elisabet suaminya adalah Zakaria, anaknya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, sementara Maria saat itu masih menjadi seorang perawan yang belum menikah dengan Yusuf, tetapi diberitahu oleh malaikat bahwa ia mengandung Mesias. Nah, sehingga ketika Elisabet berjumpa dengan Maria, Elisabet bersukacita, Elisabet bergembira. Bahkan bayi yang ada di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Nah, saat itu juga Maria menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa Maria memuji Tuhan? Karena pertama, Maria sadar bahwa dia adalah seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Bahkan dia adalah berasal dari masyarakat yang kecil. Tetapi Allah berkenan untuk memakai Maria sebagai seorang perempuan yang biasa-biasa saja untuk menyatakan karya Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa melalui rahim Maria akan lahir seorang yang menjadi juru selamat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Maria memuji Tuhan karena Maria sudah mengetahui sejak lama Allah menyampaikan janjinya bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang yang menjadi juru selamat dunia. Ya, ada banyak nabi-nabi yang menyampaikan janji atau nubuat Tuhan. Contohnya dalam Mika 5 ayat 1 yang dikatakan bahwa, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Nubuat ini berisi janji Tuhan, dan melalui penyampaian malaikat kepada Maria, maka inilah yang menjadi alasan Maria bersukacita karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Maria bersukacita, Maria menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan adalah ternyata pemimpin yang disebut Yesus Kristus Juru Selamat Mesias, maka dia nanti akan menegakkan keadilan. Orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan akan diberkati, akan dipelihara, akan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, orang-orang yang kemudian berlaku tidak adil kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Seperti yang kita baca dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-51 dan ayatnya yang ke-52. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini yang menjadi alasan ketiga Maria menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bu Pendeta ulangi ya. Yang pertama, alasan Maria memuji Tuhan karena ia sadar bahwa dia adalah seorang perempuan yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan mau memakai dirinya untuk menyatakan karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Alasan yang kedua, Maria menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan karena Tuhan akan menggenapi nubuat atau janjinya. Dan yang ketiga, melalui kehadiran Tuhan Yesus menjadi pemimpin, maka dia akan berlaku adil. Dia akan memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya kepada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, tetapi juga Tuhan akan mendatangkan penghukuman bagi orang-orang yang congkak hatinya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak alasan yang membuat Maria menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ia bersuka cita, ia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun memuji Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyelamatkan kita, karena Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang mendasari kita selalu bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah, kalau begitu, coba anak-anakku perhatikan bagaimana kalian saat memuji Tuhan. Apakah ada sukacita? Apakah ada kegembiraan? Ya, contohnya lagunya Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku. Bagaimana ekspresi kalian? Bagaimana suasana hati kalian? Jangan-jangan kalian menyanyi begini, besarlah kasih Bapakku selalu. Nah, itu kan tidak nyambung, tidak sungguh-sungguh terungkap dari hati kita, suasana hati kita. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, jangan setengah-setengah, tetapi sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Jadi kita mendapat berkat Tuhan. Ya, mari memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita menjadi terang bagi dunia ini, membawa berita, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita nomor 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus dan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kini saatnya kita memberikan kurban syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 393. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bersukacita, bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kiranya hal itu selalu kami ingat, sehingga saat beribadah kami tidak setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kegembiraan, kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan anak-anak kami yang sedang bersekolah. Tuhan berikan semangat, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Bagi anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam masa pertumbuhan, Tuhan juga mau lindungi dan sertai, sehingga mereka semua tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat rohani. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami juga berdoa bagi papa dan mama kami, saudara-saudara kami lainnya. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya, sehingga semuanya boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga ingat bagi teman kami Arthur yang beberapa waktu yang lalu berada dalam duka cita karena nenek yang dikasihi telah kembali ke pangkuan-Mu. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan teguhkan iman percaya segenap keluarga besar, sehingga mereka pun boleh berangsur-angsur menghadapi peristiwa yang menduka citakan ini dengan pengharapan iman percaya yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati kakak-kakak pembimbing kami. Semoga Tuhan selalu memberikan semangat dan ketekunan dalam melayani Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk mengajar sekolah minggu. Kami percaya semua yang dilakukan itu tidak akan pernah sia-sia, tapi mendatangkan berkat bagi kehidupan kakak-kakak pembimbing kami. Kami juga mohon Engkau memberi kesehatan dan umur panjang kepada kami semuanya, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah sukacita senantiasa mengiringi langkah hidup kami, sehingga kami tetap boleh mengambil bagian di dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan kasihi mereka juga, karuniakan hikmat sehingga dapat memimpin kami, bangsa Indonesia, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk pergumulan karena virus corona, Tuhan juga yang akan berkenan untuk menghentikannya seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi jikalaupun pergumulan ini masih terus berlanjut, berikan kami kesehatan dan ajar kami untuk selalu mengindahkan protokol kesehatan, untuk rajin menggunakan masker, rajin mencuci tangan kami dengan air ataupun sabun dan juga hand sanitizer, dan juga kami tetap boleh menjaga jarak. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pendidikan kami, kegiatan kami lainnya, dan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan dengarkan kami yang berseru kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan menuntun dan memelihara kehidupan seluruh umat Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa. Shalom. Praise of God. I sing in praise.